Izin bertanya Ustadz, kita tadi sudah dengar juga perjalanan hidup dari Ustadz seperti apa, mulai dari melamar guru sampai ujung-ujungnya membuat buku. Ini sudah kita alami juga, saya pribadi saya alami Ustadz beberapa kali gagal dalam proses rekrutmen perusahaan itu. Nah, pertanyaan saya gini Ustadz, bagaimana sih cara kita melihat bahwasannya ini adalah pertanda untuk kita menyerah dikarenakan kegagalan yang berulang, atau ini sebenarnya kita menganggap ini adalah ujian untuk kita terus istiqomah dan ikhtiar mencoba hal-hal yang sudah kita gagal tersebut Ustadz? Setiap kali ngerasa gagal pada saat itu, pasti kita ngerasa kayaknya gak punya masa depan pada saat itu. Di awal kejadian itu kita langsung ngerasa kayak orang lain yang lulus itu lebih beruntung daripada saya. Saya kayaknya gagal, saya kayaknya gak layak, saya kayaknya begini, saya kayaknya begitu. Pasti muncul rasa itu, dan itu adalah bagian dari reaksi kekecewaan kita. Wajar, manusiawi. Sama kayak ketika kita sakit muncul reaksi demam di tubuh kita. Reaksi panas di tubuh kita, reaksi pusing di kepala kita. Itu reaksi-reaksi manusiawi kalau itu terjadi secara zahir, kalau ini terjadi secara mental atau secara batin. Tapi reaksi itu bisa dinetralisir setelahnya ketika kita mulai refleksi diri. Jadi kejadian itu membuat kita shock sesaat, tapi langsung kumpulkan diri kita secara utuh lagi. Dalam bahasa Arab disebut dengan insaf, yang jadi bahasa Indonesia insaf. Dari sod jadi sin, lalu dirubah lagi karena masih susah bilang F jadi P, insaf. Udah insaf loh gitu ya. Aslinya udah insaf kamu gitu kan. Insaf, apa itu insaf? Insaf itu dari kata nisfun. Nisfun itu artinya tengah. Insaf itu artinya kembali ke tengah. Artinya kita sadar lagi gitu. Karena ketika awal kejadian pasti kita shock dulu tuh. Saat shock seperti itu wajar. Jadi bukan berarti ketika kita shock pikiran-pikiran kita itu berarti itulah masa depan. Bukan, itu hanya reaksi sesaat karena efek shock tadi itu. Nanti dia akan insaf. Pulang ke rumah, sholat 2 rakaat, beres sholat, merenung sebentar. Kalau perlu pancing dengan serotonin, dengan dopamin, dengan endorfin. Tahu ya, hormon-hormon kebahagiaan. Dengan hormon cinta, hormon perhatian, hormon self-reward, dan seterusnya. Kalau endorfin, hormon olahraga, hobi. Coba pancing supaya shock tadi itu bisa diinsafkan, bisa dinetralisir dulu. Karena hormon-hormon yang tadi, dopamin dan segala macam, serotonin dan segala macam itu bisa menjadi kayak semacam mood stabilizer alamiah. Jadi buat orang-orang yang sedang mengalami mental problem, karena saya juga punya rumah untuk merehab pasien mental ya, secara gratis. Kadang-kadang psikiater atau psikolog klinis itu sampai ngasih obat namanya mood stabilizer untuk orang yang lagi kambuh mental problemnya, kayak lagi panik misalnya orang yang lagi ngalamin bipolar gitu kan, dikasih mood stabilizer. Ada satu mood stabilizer yang alami, yang sehat untuk kita pakai, dan itu sunnah Nabi banget. Apa itu? Hormon bahagia tadi. Terserah mau pilih dopamin kah, mau pilih serotonin kah, mau pilih kalau olahraga teh endorfin kah gitu ya. Kita mau pilih hormon yang mana, tinggal kita pilih saja. Itu tujuannya apa? Untuk mengembalikan shock kita menjadi normal, insaf, netral lagi. Nah ketika udah dalam keadaan, misalnya gini, saya mau dapat dopamin dengan cara makan. Karena self reward ya, pengen makan. Saya pengen dapat serotonin misalnya dengan cara pergi ke alam misalnya. Ya udah, saya pergi ke alam, saya lihat pemandangan, saya menghirup udara, inhale, exhale segala macam. Saya coba untuk bernafas panjang. Kemudian saya lakukan olahraga yang saya suka, bisa lari, bisa badminton, bisa nyelam. Setelah udah netral, baru saya renungkan kembali apa yang tadi saya luput. Oh, ini takdir Allah. Kembalikan dulu ke situ. Ini takdir Allah. Kedua, semua takdir itu baik, cuman butuh waktu untuk bisa melihatnya. Saya harus punya kesabaran dengan durasi waktu minimal 10 tahun. Ketiga, ya Allah, berilah saya takdir-takdir yang baik. Jalanin. Nanti ketemu tuh di tengah jalan. Begitu lemah, balikin lagi ke hormon bahagia.
refleksi lagi, renungkan lagi, qadarullah lagi, yakinkan lagi, husnuzan sama Allah, jalanin. Setelah sekian lama kita akan sampai kepada apa yang kita tuju, yaitu keajaiban dari ketetapan Allah. Tapi butuh waktu. Nabi Musa juga kayak gitu, awalnya dihanyutkan ke sungai Nil. Itu kan ujian yang berat, rasanya gak punya masa depan, orang bayinya aja gak legal. Gak legal bagi negara loh, dibuang karena takut dibunuh sama negara, dihanyutkan ke sungai Nil. Ujian berikutnya apa? Bukan hanyutnya ke luar negeri, karena kan dari Mesir itu ke Sudan, sungai Nil itu kan membelah dua negara. Malah hanyutnya ke dalam pemandian musuhnya. Lalu ditemukan oleh keluarga musuhnya, dirawat di dalam kamar musuhnya. Besar di dalam rumah yang sama dengan musuhnya, satu atap dengan musuhnya. Pas remaja gak sengaja bunuh orang, gara-gara didorong mati, lari lagi ke luar negeri yang jauh, Madian, sekarang namanya Yordania. Di Yordania kelaparan, kehausan, sendiri gak punya siapa-siapa. Ketemu dengan calon istrinya, lalu menikah di sana, ketemu dengan mentornya, mertuanya adalah mentornya beliau, belajar tentang leadership, belajar tentang mengurus, belajar tentang riayah, menggembala ternak, sampai usia dewasanya beliau sudah jadi leader di Madian, baru pulang ke Mesir, idhab ila Fir'aun innahu tagha, baru dikasih misi besar sama Allah, pergi hadapi Fir'aun, sesungguhnya dia itu durhaka. Hadapin Fir'aun, puncaknya terjebak lagi di antara dua tebing, di depannya lautan, di belakang tentara Fir'aun, tapi dengan keyakinan kepada Allah, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, gak mungkin kita celaka, Allah pasti akan ngasih jalan keluar. Dibelah lautan itu, sampailah mereka ke Palestina. Berapa tahun dari sejak lahir sampai ke Palestina? 40 tahun. Perjalanan yang panjang. Hidup bukan tentang hari ini dan besok aja. Hidup adalah tentang perjalanan panjang, tapi perjalanan itu pasti ada banyak sekali kejutan-kejutan baik bagi mereka yang sabar menjalaninya. Jadi Ricky, kalau Ricky lagi ngerasa terpuruk karena gagal ngelamar sebuah kerjaan, jangan berhenti berpikir dan ikhtiar. Coba lagi yang lain, coba lagi yang lain. Ketika kita gagal di satu tempat, sebetulnya bukan gagal. Allah lagi mengarahkan kita ke satu takdir. Kita gagal di sini, karena emang bukan itu takdir kita. Kita lagi digiring kepada takdir terbaik kita. Tapi orang yang menyerah di tengah jalan itu yang kemudian akhirnya benar-benar gagal. Jadi yang gagal itu siapa? Bukan yang gak mendapatkan apa yang dia rencanakan. Yang gagal itu adalah orang yang menyerah dalam perjalanan itu. Dia berhenti ikhtiar, dia berhenti berpikir, dia berhenti mencoba. Coba aja, kita boleh luka, kita boleh patah, kita boleh jatuh, kita boleh gagal. Yang penting kita gak boleh menyerah. Terutama cowok. Jangan ada kata menyerah dalam mazhab berpikir seorang cowok. Kita boleh berdarah-darah, kita boleh patah berkali-kali, tapi nyerah, no. Dan itu prinsip hidup saya. Karena saya sering gagal, saya sering ngerasa luka dan segala macam. Tapi saya nyerah, gak ada ceritanya saya nyerah. Kenapa gak boleh nyerah? Karena menyerah itu dosa besar. Berputus asa itu termasuk dosa besar. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena mukmin itu emang gak boleh nyerah. Lihat Palestina hari ini, nyerah gak mereka? Enggak. Kalau kita ada di posisi mereka kayak udah kapan-kapan nyerah kita. Tapi mereka gak nyerah kan? Itulah iman. Apakah keadaan mereka ini akan kayak gini terus? Enggak. Allah akan kasih kejutan dan keajaiban bagi mereka. Tapi kita gak pernah tahu. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Karena kesabaran itu menurut saya paling cepat 10 tahun. Jadi gak bisa kita lihat Palestina setahun 2 tahun. Lihat aja nanti setelah 10 tahun. 2035 mungkin. 2030 mungkin. Dimana Allah akan memerdekakan Palestina. Akan mengusir Israel. Ya. Biar gak perlu diedit. Jadi Ricky, gitu cara kita insaf setelah kita ngerasa gagal. Allahu a'lam.